Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Di tahun 2025 ini, apakah teman-teman masih menggunakan sistem defragmenter? Ya, kayaknya aplikasi itu udah jarang banget digunakan. Mengingat PC-PC zaman sekarang itu rata-rata sudah menggunakan NVMe, M.2 SATA, atau mungkin mentok-mentok mungkin SSD SATA seperti biasa gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya masih ada yang ingin menggunakan defragmenter, sebaiknya teman-teman coba untuk hindari, karena hal itu hanya berlaku untuk hard disk. Nah, kalau untuk zaman sekarang kayaknya teman-teman juga harus waspada, karena ya, ini nih, ada file atau installer yang namanya adalah Smart Defragmenter. Ya, apakah ini adalah sebuah tools yang beneran? Sayangnya bukan sama sekali. Karena di sini saya sudah ngecek menggunakan Windows Security dan dia dianggap sebagai sebuah trojan. Ya, trojan fake sysdev. Ya, atau bisa dibilang adalah trojan yang menyamar. Ini adalah sebuah program yang membahayakan PC kita. Kira-kira seberbahaya apa sih? Kita coba lihat dulu dari propertiesnya. Kalau untuk tools yang beneran nggak akan mungkin ukurannya sekecil ini, 438 KB. Untuk tools kayaknya nggak akan mungkin gitu ya. Di sini namanya adalah Smart Defragmenter, tapi kalau di description-nya justru Utility Manager Exe. Aneh ya. Dengan details yang di sini ya Microsoft Windows Operating System segala macam, Microsoft Corporation, dan ini terkesan kayak resmi dari Microsoft ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau menemukan file-file seperti ini. Sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk selalu ngecek menggunakan antivirus teman-teman gitu ya di dalam sistem teman-teman agar teman-teman bisa mendeteksi kalau ada file yang menyamar seperti ini gitu ya. Oke deh, sekarang kita akan coba untuk jalankan. Saya sudah matikan antivirusnya. Kira-kira apa yang akan terjadi nih? Filenya langsung hilang tiba-tiba. Kita coba cek di sini. Dan memang si Microsoft Defender-nya itu bener-bener dalam tanda kutip kayaknya nakal gitu ya. Walaupun saya sudah mematikan antivirusnya, tetap saja akan langsung dianggap sebagai virus. Langsung tiba-tiba nge-cut gitu prosesnya. Jadi teman-teman beruntung gitu ya kalau teman-teman menggunakan Windows yang selalu diupdate, karena Windows Security aja sudah cukup untuk mengatasi hal ini. Ya sudah deh, karena ini nakal. Ya udah, saya akan coba untuk matikan paksa saja si Windows Security-nya secara ya seperti itulah. Oke, sekarang saya sudah matikan. Semoga ini tidak terulang lagi ya. Maksudnya si Windows Security-nya ini tidak memaksa gitu ya. Karena ini hanyalah eksperimen gitu. Sekarang kita akan coba dulu nih. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tetap masih nakal loh teman-teman. Ya, tetap ini. Thread found. Tetap. Tetap ya. Padahal saya sudah matikan paksa lewat registry dan segala macam. Tapi si Windows Security-nya itu tetap memaksa untuk ya, seperti ini. Seperti itu. Oke deh, daripada mungkin bisa dibilang nakal terus gitu ya. Kebetulan saya punya Windows XP yang nganggur, belum dipakai. Saya coba dulu di Windows XP. Kira-kira bisa atau enggak gitu ya. Nah ini nih, filenya sama ya. Ini masih sama. Sekarang kita langsung jalankan. Kalau di Windows XP bisa nggak? Wow. Ternyata langsung. Pas kita jalankan itu si PC kita langsung seperti ini. Jadi filenya itu langsung hilang. Ternyata bukan hanya karena efek dari si antivirusnya ya. Dari si Windows Security yang tadi di Windows 11. Tapi ternyata di Windows XP pun dia melakukan hal yang sama. Nih. Ya. Saya ginikan. Terus saya coba untuk kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali seperti ini. Tuh. Langsung hilang tiba-tiba. Nggak ada jendela peringatan apapun, dan nggak ada hal-hal yang lain. Kayaknya berarti ini bukan efek dari antivirusnya ya, bukan dari Windows Security. Apakah ini adalah sebuah trojan yang akan mempengaruhi boot atau mempengaruhi master boot record? Kita coba restart dulu deh, kira-kira berpengaruh atau tidak. Coba sekarang kita restart, dan apakah berpengaruh atau tidak gitu ya. Kita coba lihat dulu di sini. Ya, semoga sih tidak berpengaruh gitu ya. Harapan kita sebagai user harusnya seperti itu. Dan tidak terpengaruh sama sekali. Lantas itu apa dong ya? Ya, PC saya masih normal di sini. Masih normal loh di sini. Dan
Padahal Windows XP secara defaultnya itu tidak ada antivirus sama sekali. Teman-teman harus tahu juga kan? Pasti sudah tahu gitu ya. Kita jalankan seperti ini. Itu oke, sistem error tiba-tiba. Oh, jadi seperti ini. Apakah baru berjalan kalau misalnya seperti ini? Kita coba lihat ya. Exe file is corrupt and can be run. Hard drive scan required. Ini apakah peringatan dari Windows XP-nya atau dari si virusnya, Smart Defragmentor-nya? Kita coba cek nih di Task Manager. System error. Kalau misalnya kita lihat dari go to prosesnya, di sini justru dari Explorer loh. Kayaknya ini dari Windows-nya langsung ya. Kita coba deh scan hard drive. Kita coba ya. Kita scan hard drive, kira-kira apa yang akan terjadi di sini? Oke, masih loading dan oke, Smart Defragmentor-nya resmi baru berjalan sekarang. Ya, ternyata memang harus ada complicated hal yang seperti itu. Tadi saya coba di Windows 11 itu saya restart dulu, terus saya jalankan juga nggak bisa. Ternyata si Windows Security-nya memang sudah maksa nggak bisa untuk dijalankan. Tapi di Smart Defragmentor di Windows XP ini, dia berjalan dan katanya drive C kita error. Ada critical error di sini juga peringatannya. 11 error detected. Defragmented is required. Seolah-olah ini adalah aplikasi atau tools bawaan dari Windows-nya ya. Padahal kita di sini ada si icon baru, Smart Defragmentor di sini. Dan coba kita jalankan run defragmentation. Apakah bisa? Dan katanya kita disuruh ke save mode. Oh, apakah iya kita disuruh ke save mode ya? Coba. Tiba-tiba langsung save mode beneran loh. Kelihatan dari tampilannya save mode beneran ya. Windows XP Service Pack 3 itu adalah Windows yang saya pakai. Ini kok kayak beneran ya? Atau hanya cuman gambar gitu? Harusnya kalau cuman gambar Windows-nya nggak bisa ditebak ya. Tapi ini tiba-tiba langsung bisa ditebak. Dan beneran langsung memperbaiki si PC-nya di sini. Dan katanya di sini, wah, ada yang fail to fix. Ini padahal klasifikasinya adalah fake. Fake system defragmentor. Ini adalah fake, ini adalah virus. Tapi kok bisa melakukan scanning asli seperti ini? Ya, ini tuh sebenarnya bukan Trojan loh teman-teman. Tapi ini adalah rogue, alias antivirus yang palsu atau sistem tools yang palsu. Ya, ini adalah virus yang menyamar menjadi sebuah antivirus atau menjadi sebuah tools seperti itu. Ya udah deh, kita coba buktikan aja deh. Ini coba kita bisa dibilang kita coba untuk tunggu dulu lah sampai prosesnya selesai. Apakah benar ini akan menyelesaikan dari permasalahan yang kita punya gitu ya. Padahal saya baru install ulang gitu ya. Windows XP saya nganggur, nggak dipakai, nggak diinstal apa-apa sama sekali. Harusnya nggak ada masalah dong ya. Oke, saya sudah menunggu kurang lebih selama 5 menit di sini. Dan kalau kita lihat dari prosesnya, oke, ini udah mau selesai. Tapi kalau dilihat dari prosesnya di sini, tuh, tiba-tiba seperti ini lagi. Kenapa saya ketawa? Karena katanya ini harus menggunakan metode save mode. Yang dimana save mode itu harusnya hanya bisa digunakan ketika kita restart dulu PC-nya. Ini tiba-tiba langsung. Jadi bagaimana teman-teman? Ya teman-teman kalau yang sudah tahu, sudah paham, tulis aja di kolom komentar deh. Itu gimana anehnya gitu ya. Tapi kita lihat dari sini nih ya. Di sini ada yang fail to fix, fail to fix, fail to fix, fail to fix. Nah, ini ada beberapa yang katanya gagal untuk di fix karena ada beberapa hal yang katanya harus dilakukan. Salah satunya adalah harus aktivasi dulu. Ya, ini adalah salah satu ya bisa dibilang. Salah satu ciri khas dari virus rogue alias virus yang menyamar menjadi sebuah tools atau antivirus yang dimana dia akan melakukan fake scanning. Itu hanya fake semuanya. Saya baru install ulang Windows XP-nya dan hanya tidak dipakai aja udah lama gitu ya. Ya mungkin hanya sekitar 3 hari atau 4 hari. Tapi di sini tiba-tiba langsung error, padahal Windows XP saya masih fresh banget, masih seger banget. Katanya udah ada disk error, terus ada read time yang error, ada hard drive error, dan ada bad sector yang katanya
timbul gitu. Tapi yang aneh adalah ini adalah smart defragmenter hanya untuk ngedefrag dari si storage kita. Tapi kenapa di sini tiba-tiba ada RAM defragmented juga? Ada juga ke data safety problem dan lain sebagainya. Ya, ini juga mulai agak aneh gitu ya. Dan ada beberapa yang sukses. Ya, oke, ini sekali lagi ini palsu dan juga ada yang gagal gitu. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan katanya di sini disuruh aktivasi. Ya, dan inilah ulah dari si virus rogue ini, yang dimana kita butuh aktivasi, yang dimana kita harus membayar lisensi. Ya, disinilah letak dari kriminal dari virus rogue-nya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Di sini semuanya palsu ya. Teman-teman jangan pernah masukkan email teman-teman. Activation kodenya biasanya nggak akan pernah dikasih. Sekalinya dikasih pun dan bisa teraktivasi pun, ya ini tools yang useless karena dia hanyalah sebuah virus yang menyamar gitu ya. Udah kita no aja, kita oke, dan kita lihat nih ya 5 error detected. Semuanya di sini palsu. Teman-teman jangan percaya gitu ya. Sistem statusnya kita lihat dulu, yang lain ada ada fitur-fiturnya gitu ya. Ada komputer hard drive, ada setting and option tuh ya, kayak gini-gini yang dimana ya ini mah mungkin bisa dibilang ya kayak tools pada umumnya gitu ya. Dan sekali lagi dia nyepam notifikasi di sini gitu ya. Nyepam banget, ada kayak gimana, ada sistem statusnya, terus ada sistem health-nya, terus juga ada yang lain-lainnya, ada RAM memorinya, terus ada yang lain-lain juga, ada proactive data protection yang semuanya ini harus bisa kita aktivasi ketika kita sudah sudah nge-order gitu ya, sudah punya lisensinya. Ya, ini sekali lagi, ini adalah scam-nya gitu. Ada run ini, terus ada setting yang tadi juga. Ya udah. Tools ini hanya seperti itu. Dan tugas dia apa? Tugas dia selain mengutin biaya untuk mendapatkan lisensi sebagai orang awam gitu ya. Yang kedua, tugas dia dari virus rogue adalah sebagai backdoor untuk virus-virus yang lain bisa masuk ke dalam komputer teman-teman. Jadi celah keamanannya itu dia buka gitu. Dan virus akan gampang banget masuk ke PC teman-teman. Jadi hati-hati ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman cukup tinggal teman-teman punya antivirus apapun, karena virus-virus sejenis seperti ini sudah banyak banget dideteksi oleh antivirus, bahkan oleh Windows Security. Windows Security saja sudah pasti akan mendeteksi ini sebagai sebuah virus yang berbahaya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap mengupdate gitu ya, dan juga untuk menggunakan antivirus teman-teman ya secara berkala gitu. Seminggu sekali atau sebulan sekali teman-teman melakukan ya quick scanning gitu ya, minimal gitu. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman sudah terlanjur karena ini ya sudah. Sudah agak susah. Mau teman-teman uninstall pun tetap si virusnya celahnya udah dibuka gitu. Jadi dia akan gampang untuk masuk. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Tetap waspada dengan virus yang ada di luaran sana. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.